Brigade Al-Quds melancarkan operasi kompleks di Tenggara Khan Yunis. Rekaman operasi tersebut tampak dibagikan lewat saluran Telegram mereka pada Selasa 15 Juli 2025. Disebutkan Brigade Al-Quds menghancurkan kendaraan militer Israel yang ada di dekat Universitas Islam di daerah Ma'an. Pasukan Zionis dilumpuhkan menggunakan bom barel yang telah ditanam sebelumnya. Diketahui Al-Quds juga menyerbu area jalan pusat di lingkungan Sujaya, timur kota Gaza. Sayap militan gerakan Jihad Islam Palestina itu menggunakan alat peledak yang memiliki kekuatan tinggi. Senjata itu pun telah dimodifikasi sebelum digunakan untuk menyerang pasukan Zionis. Dalam rekaman yang dirilis, Al-Quds menargetkan pasukan pendudukan Israel dengan rudal dan mortir di Gunung Al-Surani, timur Al-Tufah di Gaza. Iran melayangkan ancaman baru untuk Israel. Diketahui, Teheran meresmikan rencana ekspansi militer besar-besaran selesai pertempuran sengit melawan Israel dan Amerika Serikat. Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Brigadir Jenderal Muhammad Reza Astiani menyatakan, pihaknya memiliki persediaan amunisi yang melimpah. Bahkan, amunisi yang dimiliki Iran diperkirakan cukup untuk berperang selama 10 tahun. Dikutip dari Newsweek, Rabu 16 Juli 2025, pernyataan itu muncul saat anggota parlemen Iran menyetujui garis besar rancangan undang-undang yang ditujukan untuk memperluas kesiapan militer. Begitu pula peningkatan pendanaan pertahanan dalam menanggapi ancaman dari Israel. Lebih lanjut, Astiani menyatakan bahwa Iran telah keluar dari konflik bulan Juni itu dengan kerugian peralatan yang minimal. Ia pun menegaskan pasukan Iran memiliki peralatan lengkap dan siap secara psikologis untuk konfrontasi berkepanjangan. Houthi Yaman kembali melakukan serangan terhadap fasilitas militer milik Israel. Dalam pernyataan juru bicara Houthi Yahya Sari Rabu 16 Juli 2025, militan Yaman itu mengklaim telah menyerang fasilitas militer Israel di Gurun Negev. Selain itu, Houthi juga menyerang pelabuhan selatan Eilat dengan pesawat tanpa awak. Dikutip dari TASS, Sari menyatakan bahwa Houthi telah melakukan operasi yang terkoordinasi dengan baik. Mereka mengerahkan 3 pesawat tak berawak atau drone dalam operasi tersebut. 2 diantaranya menyasar target militer penting Israel di Negev, sedangkan drone ketiga menyerang pelabuhan al-Rashrash atau Eilat. Sari mengklaim operasi tersebut berhasil dicapai. Serangan Israel terhadap kamp-kamp militer di lembah Becha di Lebanon Timur disebut menjadi sinyal bagi Hizbullah. Hal itu diungkap oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, baru-baru ini. Dikutip dari TASS, Rabu 16 Juli 2025, Katz menyatakan bahwa pembangunan kembali pasukan elit Hizbullah Radwan tak dapat diterima. Menurutnya, serangan di Lebanon itu menjadi peringatan bagi Hizbullah. Dikatakan Katz, operasi Israel itu juga merupakan sinyal bagi pemerintah Lebanon yang bertanggung jawab untuk menegakkan perjanjian gencatan senjata di Beirut. Menteri Pertahanan Israel itu lantas menyatakan bahwa negaranya bakal menanggapi setiap upaya Hizbullah untuk membangkitkan pasukan elitnya. Ia mengancam bakal merespons dengan kekuatan maksimal. Ditegaskan Katz, pasukan Zionis IDF akan menyerang setiap pejuang Hizbullah untuk mencegah ancaman apapun terhadap penduduk Israel. Sebelumnya, IDF melaporkan telah melancarkan serangan terhadap kamp-kamp militer pasukan Radwan. Seperti diketahui, pasukan Radwan merupakan unit operasi khusus Hizbullah di lembah Becha, Lebanon. Kondisi Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan Gaza, Hossam Abu Safia, dikabarkan memburuk. Ditahan selama berbulan-bulan oleh militer Israel di sel bawah tanah, Abu Safia disebut mengalami penyiksaan fisik. Diungkap pengacaranya Qaida Qassem, Abu Safia juga tak mendapat perawatan medis meski memiliki riwayat gangguan jantung. Lewat pernyataan tertulis pada Senin 14 Juli 2025, Qassem mengatakan bahwa Abu Safia menderita kelaparan dan terisolasi. Dikutip dari Kompas.com, Abu Safia ditangkap pada Desember 2024 lalu saat pasukan Israel IDF mengepung rumah sakit Kamal Adwan. Setelah dikurung di penjara Israel, Abu Safia mengalami penurunan berat badan drastis. Ia kehilangan 40 kg berat badannya dalam waktu kurang dari 7 bulan. Abu Safia juga dipukuli selama 30 menit oleh IDF saat ditahan. Iran menyita sebuah kapal tanker asing di Teluk Oman baru-baru ini.
Kepala Pengadilan Provinsi Hormuzgan pada Rabu 16 Juli 2025 menyatakan kapal tanker itu menyelundupkan 2 juta liter bahan bakar. Kapal itu disita lantaran kekurangan dokumen hukum. Dikutip dari Arab News, sebanyak 17 anggota awak kapal telah diamankan. Kasus peradilan lantas dibuka di kantor Kejaksaan Wilayah Jas. Meski begitu, belum diketahui nama kapal tanker tersebut maupun bendera yang didaftarkannya. Kepala Pengadilan Hormuzgan Mujtaba Karimani mengatakan Iran bakal menjatuhkan hukuman tanpa ampun jika kapal itu terbukti melakukan penyelundupan. Diketahui Iran sendiri gencar memerangi penyelundupan bahan bakar. Hal itu lantaran Iran memiliki salah satu harga bahan bakar terendah di dunia. Keluarga sandera Israel memutuskan untuk menghubungi Hamas sendiri guna menanyakan nasib perundingan gencatan senjata yang terhenti. Mereka menghubungi militan Palestina itu melalui seorang perwakilan. Tindakan itu dilakukan selesai keluarga para tawanan khawatir Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berusaha menggagalkan kesepakatan. Dikutip dari Middle East Eye, Rabu 16 Juli 2025, rupanya Hamas merespons keresahan keluarga sandera itu. Seorang tokoh senior Hamas menyatakan bahwa pihaknya serius dalam mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang. Begitu pula dengan pembebasan para sandera yang masih tersisa di Gaza. Hamas menyatakan pihaknya telah menunjukkan fleksibilitas yang signifikan. Militan Palestina itu juga menekankan memiliki tanggung jawab positif selama putaran negosiasi. Sedikitnya 21 warga sipil Palestina tewas akibat tembakan yang dilakukan pasukan pendudukan Israel di Khan Yunis. Puluhan warga yang tewas itu termasuk 15 orang yang menghirup gas air mata saat mengantri bantuan. Diketahui insiden mematikan itu terjadi pada Rabu 16 Juli 2025 pagi. Dikutip dari Wafa, pasukan Israel melesatkan serangan terhadap ribuan orang yang menunggu bantuan kemanusiaan. Mereka menembakkan peluru tajam dan gas air mata yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Ini merupakan kali pertama kematian tercatat akibat menghirup gas air mata di pusat distribusi bantuan. Beberapa waktu lalu, kantor HAM PBB menyatakan sebanyak 789 warga Palestina tewas di Gaza sejak akhir Mei. Mereka kehilangan nyawa saat berupaya mengakses bantuan kemanusiaan.